mengarahkan daya pikiran dengan berdasarkan ilmu-ilmu yang ada sebagai pegangannya, lalu lahirlah istinbat hukum, ya, hasil hukum, ya, produk hukum yang kemudian bisa berbeda satu dengan yang lain. Nah, jamaah sekalian rahimahumullah, para ulama sepakat Ramadan, Al-Quran turun pada bulan Ramadan, tanggalnya berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan di kalender pokoknya begitu tanggal 17 ada nuzul Quran. Panitia Ramadan ada yang sudah melingkari, pokoknya 17 Ramadan harus ada peringatan nuzulul Quran. Tapi ada ulama lain yang dia punya pendapat beda. Turunnya Al-Quran bukan 17 Ramadan, tapi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, pada saat Lailatul Qadar. Dasarnya juga ada. Kalau 17 Ramadan tadi dasarnya adalah Allah menyatakan turun, ya, pada momentum di saat itu ada dua kelompok besar bertemu, ya, bertemu untuk berperang. Kelompok besar itu adalah satu sisi adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pasukan Nabi dan para sahabat yang jumlahnya hanya 313 orang. Sementara di seberang sana pasukan kafir, pasukan musyrik Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat dengan persenjataan yang lengkap. Nah, itu bertemu, ya, dalam perang yang disebut dengan perang Badar. Ya, perang Badar. Badar itu nama satu tempat yang di situ ada sumur. Nah, sengaja dipilih sebagai tempat perang karena orang berperang itu membutuhkan air, apalagi di kawasan padang pasir. Air menjadi satu yang sangat vital. Ya, maka di sana siapa yang menguasai air dia akan berkuasa. Air untuk minum, maksudnya untuk minum. Nah, jamaah sekalian rahimahumullah, pendapat yang kedua tadi itu ini tidak banyak, ya, 1, 2 gitu ya. Yang dia mengatakan dasarnya juga surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Malam Qadar, sering menyebutnya malam Lailatul Qadar. Ini double. Lailah itu malam, malam Qadar. Ya, seperti kita Bank BRI, ya, Bank BRI singkatan dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, malam Lailatul Qadar, ya, kita nyebutnya begitulah, udah populer malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, kita tahu, ya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Tapi menginformasikan itu malam-malam ganjil. Bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29, cukup. Seperti itu. Nah, itu malam turunnya. Kenapa disebut malam yang mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan? Iya, karena Al-Quran itu turun menjadi momentum, ya, yang Al-Quran ini kalau diterapkan dalam kehidupan manusia jadi pegangan hidupnya, masya Allah, itu kemajuan manusia itu luar biasa bagusnya. Kemajuan yang tidak diiringi dengan hal-hal yang buruk, yang memberikan kebaikan, kesejahteraan bagi semua manusia. Nah, itu sudah dibuktikan, ya, ketika bangsa Arab yang waktu itu kurang pergaulan, ya, hidupnya merasa hanya di padang pasir dan mereka hanya menyerah, tidak mau melakukan perubahan. Ya, padang pasir ya kayak gitu aja, udah gitu aja deh. Maka ada orang Badui itu yang dia merasa enak. Masa merasa senang kalau hidup di tengah-tengah padang pasir. Badui itu bukan Badui di Jawa Barat, bukan. Ya, Badui yang aslinya itu orang Arab yang hidupnya memang di tengah-tengah padang pasir. Tapi jangan heran, walaupun mereka hidup di tengah padang pasir, mereka minumnya susu. Kita kalah, karena kita jarang minum susu, kecuali anak-anak kecil yang minum susu ibunya, kan gitu kan. Nah, yang kedua, makannya daging, bisa daging unta, daging
domba atau sapi, daging. Malah kalau beras itu enggak ada sana itu. Malah kalau ada ya gandum atau apa, itu hanya seperti lauk bagi kita. Jadi hanya sedikit, yang banyak itu daging, kemudian susu, kemudian roti gandum. Rotinya bukan kecil-kecil seperti kita beli, kecil-kecil. Sana rotinya gede-gede. Bahkan ada orang Arab itu yang bikin patung itu dari roti. Dari roti. Kalau mereka butuh makan, gak ada makanan yang lain, patung yang berbentuk roti lagi dipodai. Bisa kepalanya dulu, tangannya dulu, atau kakinya dulu. Nah, itu ironi dalam kehidupan bangsa Arab jahiliyah dulu itu. Patung dewa-dewa mereka bikin sendiri, tapi dipodai sendiri. Nah, coba sekalian rahimahullah, Al-Quran yang seperti itu ternyata dikatakan dalam bagian berikutnya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 fungsi Al-Quran menurut surat Al-Baqarah 185. Dalam ayat yang lain itu ada fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, Al-Quran menjadi hidayah bagi manusia. Hidayah. Bahkan Al-Quran itu satu dari 5 macam hidayah yang sudah disiapkan Allah bagi umat manusia. Sehingga apa? Supaya manusia itu tidak mendakwa Allah sebagai Allah tidak adil. Ini diberi hidayah, ini tidak. Kalau Allah menyatakan wallahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, itu harus dipahami dalam pengertian yang lain. Secara global, iya, Allah lah yang menyiapkan perangkat-perangkat untuk manusia bisa mendapatkan hidayah. Tapi juga jangan lupa Allah juga menyiapkan perangkat-perangkat yang bisa menyebabkan manusia itu mendapatkan kesesatan. Itu mana dari Yahdi, ya Allah memberikan hidayah kepada orang. Nah, ini harus dimaknai yasa itu sesuai dengan hukum-hukum mendapatkan hidayah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan Allah menyesatkan orang sesuai dengan hukum-hukum kesesatan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi harus ada keterangan sebelum antara man dan yasa yang dikehendaki Allah. Sehingga dengan demikian Allah tidak tahu, banyak sekali ayat Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah itu benar-benar tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Dalam konteks akhirat, ketika di akhirat Allah menyatakan wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya betul-betul tidak berbuat zalim kepada hamba-hamba. Yang masuk surga itu adalah karena dulu ketika hidup dia berusaha untuk menjalankan kebaikan, beriman dengan benar, beramal soleh sebanyak-banyaknya, menjauhi keburukan, masuk surga. Kemudian yang masuk neraka itu juga begitu, karena mereka ketika di dunia mengingkari Allah, kafir, kemudian banyak melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Kalau mereka beramal soleh amal solehnya tidak diterima oleh Allah, lebih karena dia kafir. Ya, karena dasar fondasi berbuatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lillahi ta'ala, bukan limadzatillah. Nah itu. Jadi ini yang keempat, Al-Quran. Bahasanya lain adalah hidayah din, hidayah agama. Ada Nabi Rasul, kemudian ada kitab suci. Nabi Muhammad, ada kitab suci Al-Quran. Yang 3 itu sudah tertanam dalam tubuh manusia. Apa itu? Hidayah naluri, hidayah fitrah. Ada orang itu yang dia mampu menemukan Tuhan yang sebenarnya, agama yang sebenarnya dari hasil perenungan pada diri sendiri. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kedua-duanya berproses dari situ. Nabi Muhammad melihat, Masya Allah, masyarakat Arab kayak begini rusak, patung-patung disembah. Sampai beliau itu pergi ke Gua Hira yang tinggi. Kalau Bapak itu sekarang pernah pindah haji umroh bisa lihat betapa tingginya Gua Hira. Itu kan bukan zaman sekarang udah ada jalannya sudah enak, kemudian lampunya terang. Dulu enggak, masih perawan.
yang masih perawan naik ke atas, masya Allah, nggak ada lagi. Akhirnya kan demikian sungguh-sungguh Nabi ingin menemukan Tuhan yang sebenarnya ditunjukkan oleh Allah. Nabi Ibrahim sama, bahkan Nabi Ibrahim berdialog dengan bapaknya, bapak, ya kan? Jenengan ini gimana tuh yo? Masa patung-patung ini kan jenengan bikin sendiri, kok juga disembah-sembah, itu gimana Tuhan ini? Nah, sampai bapaknya marah, azab namanya itu, marah pada Nabi Ibrahim. Ini bisa jadi anak yang durhaka kan gitu kan? Seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim diberi pengetahuan oleh Allah Tuhan yang sebenarnya siapa. Padahal sempat mikir, oh itu bintang Tuhan, bulan Tuhan, matahari Tuhan. Gak senang saya kok Tuhan tenggelam, timbul tenggelam, hilang. Gak mantap tadi. Nah itu pertama. Yang kedua adalah hidayatul halasi, hidayah panca indera. Panca indera yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan lupa di situ ada potensi untuk kita bisa mendapatkan hidayah. Ada orang kafir, dia mendengar suara adzan, wah, aku sedang masuk Islam. Ini apa? Hidayah apa? Panca indera mendengar. Bagus, waktunya bagus. Ya, makanya oleh karena itu harus disiapkan muadzin pada masjid-masjid. Di kader, adik-adik atau siapa muda belajar. Ya, jangan seperti ada satu masjid di Jalan Kusuma Negara sana, Jalan Kusuma Negara dekat Taman Makam Pahlawan itu. Saya ketika khotbah di sana beberapa kali itu yang adzan yaitu aja bapak-bapak sudah sepuh. Itu Allah Akbar, nggak enak di telinga. Saya tanya pada takbirnya, Pak, apa nggak ada tokoh muda yang lain yang suaranya bagus? Ada Pak. Tapi masalahnya kalau Jumatan itu bapak itu sudah berdiri di depannya mic itu. Duduk di situ. Nanti kalau khotib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung berdiri. Ada. Oh gitu Pak. Ya udah kalau gitu ditunggu aja Pak. Ditunggu. Betul, beberapa bulan kemudian jadwal saya khotbah di sana lagi, yang ada kok sudah lain ini, anak muda enak gitu kan. Nah, Pak, saya tanya habis gimana? Bapak itu kan kemana? Mau sampun kabundut Pak Sedo sudah meninggal dunia. Loh kan betul loh, ditunggu saja kan gitu kan, nanti saja dah. Di sini kan nggak gitu loh, kayaknya yang ada berganti-ganti nih. Tergantung sudah lulus atau belum sekolahnya di UPJ. Kalau sudah lulus berarti ada generasi baru lagi kan. Ya ada yang enak. Nah, jamaah sekalian pendengaran. Ada yang melihat dengan mata ya. Mu'alaf masuk Islam gara-gara melihat suasana sholat hari raya di lapangan. Rapi banget. Ada satu berdiri depan, belakangnya bapak-bapak, laki-laki yang belakang perempuan. Satu yang depan bergerak, baru semuanya bergerak. Begitu menyebabkan dia masuk Islam. Menggunakan apa? Panca indera. Dan berikutnya masih memberikan apa? Cadangan. Kalau 1, 2 ini nggak bisa, yang ketiga hidayatul akal. Hidayah akal. Wah ini lebih banyak lagi. Orang yang berpikir kemudian masuk Islam. Contoh aja, nggak banyak-banyak. Contohnya banyak, satu aja. Ada seorang ahli kelautan, oceanolog dari Amerika Serikat, seorang profesor. Hidupnya itu hanya diabdikan untuk meneliti laut. Suatu saat dia meneliti laut, dia menyelam sampai kedalaman dalam sekali, menemukan kenyataan. Ternyata di laut yang begitu asin airnya, ada bagian daerah yang tawar airnya. Aneh. Dia segera naik ke atas, dibuka semua literatur tentang lautan, tidak menemukan jawabannya. Penasaran? Suatu saat dia bertemu koleganya, seorang profesor dari Pakistan. Tanyalah dia, nah, ini gimana? Nah, bro, kalau bahasa sekarang kan bro, gimana bro gitu kan? Nah, ini kok ada kenyataan ini gimana ya? Enak saja dia Muslim kan, profesor Muslim. Tunjukkan aja surat Ar-Rahman itu. Ada fenomena dua lautan diciptakan oleh Allah, ya kan? Satu airnya asin, satu airnya tawar. Nah,
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagian akhirnya begitu. Maka nikmat Allah, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ini? Ini ada fenomena seperti itu. Masya Allah, apa yang terjadi? Dia masuk Islam. Profesor umurnya sudah 70 tahun lebih masuk Islam. Nah itu. Nah yang tadi yang keempat, kalau tiga-tiganya yang ada dalam diri kita kok tidak mampu membuat kita Muslim, masih saja enggak di luar diri kita, yaitu Al-Quran. Ada Nabi, Rasul, dan kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi sebagian ada yang dia setelah kesadaran, tapi yang berikutnya karena ikut-ikutan. Sehingga yang terwujud adalah orang Muslim yang taat kepada Islam, sholat, KTP-nya Islam, dia mau sholat, puasa, zakat, yang kalau kaya haji, umroh. Tapi nonsenbu ada saudara-saudara kita yang Muslim, KTP-nya Islam, tapi disuruh sholat, aku belum bisa sholat. Di poso, aku belum bisa poso. Kan gitu. Kaya disuruh zakat, kaya disuruh haji umroh gak mau. Dia mikir uang 50 juta itu kalau modal, ya modal dagang. Apalagi kalau haji plus 250 juta, bapak ibu 2 anak pinter. 1 miliar. 1 miliar cuma hanya beberapa hari, 25 hari sudah hilang. Itu mikirnya begitu, ya kan? Nah itu karena itu hidayah terakhir yang perlu kita minta namanya hidayah taufik, yaitu satu kemampuan yang diberikan oleh Allah yang menyebabkan kita itu mudah dan ringan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan itulah rahasia kenapa dalam setiap rakaat dalam sholat kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayah taufik. Maka kan Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah,